Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul, semester 3B, akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari dosen yang terhormat, yaitu Bapak Sukron, SHN MPUM, di dalam mata kuliah Hukum Islam, dengan tema urgensi ijtihad, perbandingan mazhab, dan secara perkembangan ilmu fikih. Pengertian ijtihad adalah merupakan upaya menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in-tabi'innya, serta masa-masa selanjutnya hingga sampai saat ini. Sedangkan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Mengistimbatkan artinya cara atau tata cara dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk ditelurkan ke dalam bentuk hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum Islam adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah ijma atau pendapat para ulama, qiyas dan mursal. Pengertian urgensi ijtihad adalah suatu kenyataan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, para ulama membagi hukum dalam melakukan ijtihad dengan 3 macam, yaitu yang pertama adalah wajib ain, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada peristiwa hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Wajib kifayah, yaitu bagi orang yang meminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid lainnya, maka apabila kesemua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka mereka berdosa. Tetapi bila ada seseorang dari mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi, namun dipikirkan atau dikhawatirkan akan terjadi. Berikutnya adalah sumber-sumber mazhab yang masih eksis sampai saat ini. Yang pertama adalah mazhab Imam Hanafi tahun 696 sampai dengan 767 Masehi. Di antara fikih Abu Hanifah yang menonjol adalah sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat. Yang kedua adalah lebih mudah dipahami, dan yang ketiga adalah lebih liberal sikapnya terhadap zimis atau warga negara lain atau non-muslim. Abu Hanifah adalah seorang ulama besar, akan tetapi beliau tidak pernah merasa monopoli kebenaran. Berikutnya adalah mazhab Imam Maliki pada tahun 711 sampai dengan 795 Masehi. Imam Maliki sendiri menjadi salah satu seorang periwayat atau rawi hadis yang mahsyur. Imam Maliki selain ahli hadis, beliau juga seorang ahli fikih, selalu dipandang sebagai pewaris hadis yang paling terpercaya dan sanadnya paling sahih. Beliau menguasai fatwa-fatwa dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, serta murid-muridnya. Berikutnya mazhab Imam Syafi'i pada tahun 767 sampai dengan 822 Masehi. Nah, bagi Imam Syafi'i, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian. Inilah yang menyebabkan konsep ikhwat atau kehati-hatian yang senantiasa mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i menyebut Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai dua dasar sumber dan menetapkan ijma dan qiyas sebagai dasar sumber pembantu. Berikutnya adalah mazhab Imam Hambali tahun 164 sampai dengan 241 Hijriah. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad Hambali dan dilahirkan di Baghdad. Beliau belajar hadis di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, dan Yaman. Beliau selalu menuliskan hadis-hadis dengan perawinya, dan cara ini pun diharuskan kepada murid-muridnya. Arti perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang yang lain. Sedangkan al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat Nabi maupun tabi'in-tabi'innya. Dari dua materi di atas, yaitu ijtihad dan mazhab, dari kesimpulan yang telah kami buat adalah sumber hukum Islam yang diakui dan dianut oleh para ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan hukum Islam sendiri merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Rasulullah SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dan kalimat yang lebih simpel atau singkatnya adalah hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Materi yang ketiga adalah sejarah perkembangan ilmu fikih. Terdiri dari 7 periode. Periode yang pertama adalah periode Risalah. Periode ini terdiri dari dua, yaitu di Makkah dan Madinah. Di Makkah sendiri fokus pada revolusi akidah, dan ayat hukum masih sedikit yang turun pada saat itu. Sedangkan di Madinah, ayat hukum turun bertahap terkait dengan ibadah dan muamalah. Periode yang kedua adalah periode Khulafaur Rasyidin, dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan Muawiyah memegang pemerintahan. Sedangkan sumber yang digunakan adalah Al-Quran dan Sunnah beserta ijtihad para sahabat. Sedangkan ijtihad dilakukan karena semakin luasnya perkembangan Islam yang sekaligus berbenturan dengan tradisi masyarakat pada saat itu. Sehingga pada saat tidak ditemukan dalam sunnah dan Al-Quran, maka dilakukanlah ijtima' oleh para sahabat. Berikut yang ketiga adalah periode pertumbuhan fikih. Pada periode ini bermunculan pusat-pusat intelektual, yaitu Hijaz, Makkah dan Madinah, Irak, Kufah dan Basrah, dan Syria atau Syam. Muncul aliran Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Makkah dan Madinah, yaitu senantiasa berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan di Irak, ijtihad sahabat dan fuqaha jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya periode keempat adalah periode keemasan. Terjadi pada masa dinasti-dinasti Islam, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Muncul imam mazhab dan karya-karyanya yang kita kenal sampai saat ini, seperti Imam Abu Hanifah dengan karyanya Al-Fiqh Al-Akbar, dan Imam Malik dengan karyanya Al-Muwattab, dan Imam Syafi'i dengan karyanya Ar-Risalah dan Al-Ummu atau Fiqh. Sedangkan Imam Ahmad Ibnu Hambal adalah dengan karyanya Musnad Ahmad, yang mana sumber hukum Islam pada masa ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah beserta ijtima' ulama dan qiyas. Berikutnya periode kelima, yaitu periode Tahrir, Takrij, dan
tarjih. Pada periode ini tidak ada ulama mujtahid yang mutlak. Mereka taklid pada ulama mazhab sebelumnya. Terjadi pergolakan politik di mana umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil sehingga menyebabkan perhatian terhadap ilmu agama pada saat itu kurang. Dan muncul fanatisme mazhab di mana usaha para ulama hanya memperkuat dasar-dasar dan pendapat mazhab sebelumnya sebagaimana yang mereka percaya dan mereka anut. Dan karya-karya yang muncul berupa syarah dan muhtasar. Berikutnya periode ke-6 adalah periode kemunduran. Nah, pada periode ini senantiasa terjadi taklid buta. Kegiatan ulama hanya memberi penjelasan kitab ulama sebelumnya. Kemudian menyusun kitab muhtasor atau ringkasan saja. Dan menyusun kitab hasyiah atau takrir untuk memperluas dan mempertegas lafal dalam kitab yang sudah ada. Periode terakhir adalah periode pengkodifikasian fikih. Berkaitan dengan kebangkitan politik pada saat itu, para ulama mempelajari karya ulama sebelumnya untuk dipilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hukum positif. Sedangkan kajian fikih lebih komparatif dan melakukan perbandingan atau mazhab yang ada, sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam pemikiran-pemikiran hukum Islam atau bisa dikodifikasikan ke dalam hukum Islam yang kita gunakan sampai saat sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas hukum Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rina wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.